一直在此坚守通天，久与通天。那么多人闯通天桥，显然是这个曾经的天才毕生。那要如何获得？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-144. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang selama 3 tahun, Lo Fong bersama para jenis lainnya akhirnya telah tiba di kota kekacauan Primal. Master Jujianlah yang menemani para jenius kemari. Selain itu dirinya juga menjelaskan beberapa hal. Baru saja menginjakkan kaki di tempat tersebut, Lo Fong dan yang lainnya secara tiba-tiba dibawa ke sebuah tempat, yang mana tujuan mereka kemari adalah untuk memilih tablet batu yang memiliki teknik kuat di dalamnya. Lo Fong pun memilih tablet batu tetesan hujan. Di tengah kedatangan para jenis baru, pertarungan tiba-tiba saja terjadi di tempat tersebut, yang mana ini melibatkan dua makhluk abadi. Tentu akibat pertarungan mereka, ledakan besar pun tercipta. Pada akhirnya penguasa kota pun turun tangan. Hanya ada menggerakkan tangannya saja, kerusakan yang telah terjadi dan mudah ia pulihkan. Tidak hanya itu saja, dua makhluk abadi tadi pun dan mudah ia lenyapkan. Setelah persisian tersebut, Master Jujian pun memperlihatkan kepada para peserta mengenai pintu besar. Pintu ini hanya boleh dibuka oleh beberapa orang saja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah memperkenalkan ruang rahasia monumen kekacauan, gerbang ini pun mulai terbuka. Setiap monumen kekacauan telah ada selama lebih dari 1 juta keadaan ekstrim. Ini adalah harta dari perusahaan alam semesta maya dan juga merupakan harta terbesar yang dimiliki oleh umat manusia. Master Jujian pun meminta pada jenius untuk memanfaatkan kesempatan besar ini, karena hanya orang-orang terpilih dan juga yang pantas saja yang bisa kemari. Mereka pun bisa melihat ekstensi kuno di sana. Lo Fong penasaran misteri seperti apa yang akan tersimpan di dalam tempat itu. Perhatian semua jenius terus saja tertuju pada harta itu sampai akhirnya melihat berbagai tablet kekacauan. Hanya saja para jenius satu persatu kembali dipisahkan. Lo Fong sendiri penasaran dan tablet-tablet di hadapannya. Ia pun hanya terus melihat tablet ini saja, sambil dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Sepertinya jalan menuju puncak ada pada tablet-tablet itu. Sepertinya jalan menuju puncak ada pada tablet ini. Di sini ada tetesan hujan, monster bintang, dan masih banyak lagi. Tablet ini kemungkinan besar menyimpan begitu banyak teknik rahasia. Semakin dalam mereka memahaminya, maka semakin banyak juga yang bisa mereka dapatkan. Dua klon Lo Fong sangatlah peka terhadap hukum asli. Jadi dia memanfaatkan hal itu untuk mencari tahu tablet mana yang harus dirinya pilih. Lo Fong memutuskan semua ini dan pendapat dari 3 tubuhnya. Dengan tubuh manusianya, Lo Fong hanya bisa merasakan samar-samar dari 9 gambar pertama. Sedangkan 3 gambar lainnya tidaklah dirinya ketahui. Jadi daripada kebingungan, ia memilih untuk fokus pada gambar pertama yang tepatnya memiliki usia paling tua. Ketika menatapnya, seketika saja adegan pertempuran otomatis muncul dalam pikirannya. Selain itu, pergerakan ini mengandung lebih banyak penerapan hukum ruang angkasa yang asli. Sayang sekali adegan itu hanya melintas sekilas saja. Lo Fong penasaran apa yang harus dirinya lakukan untuk mencapai apa yang ada di gambar tersebut. Sepertinya ia harus menggabungkan hukum asli ke dalam gerakannya. Seketika saja Lo Fong pun hanyut dalam pikirannya. Oh ya, Lo Fong ini memilih tablet 9 tetesan hujan. Sesaat kemudian ia pun tersadar oleh suara dari Master Jujian. Ia memberitahu jika mereka ingin memahami monumen kekacauan lagi, maka mereka bisa melakukannya melalui jaringan jagat maya. Dan begitulah mereka bisa memahami kapanpun yang mereka mau. Lo Fong paham, jadi dirinya pun mulai masuk ke dalam jaringan alam semesta maya. Di sana dirinya pun disambut oleh jembatan yang akan membawa Lo Fong menuju apa yang dirinya inginkan. Chang Bo sekali lagi muncul di hadapan Lo Fong. Tujuannya kemari adalah untuk menjelaskan kepadanya mengenai jembatan Tong Tian atau jembatan surgawi kalau di novel. Dia menjelaskan kalau pertemuan mereka sebelumnya hanyalah ilusi saja, dan inilah pertama kalinya mereka bertemu. Chan Bo pun bersalaman dengan Lo Fong. Chang Bo lalu menjelaskan kalau melewati jembatan Tong Tian tidak akan mudah. Total ada 52 jembatan Tong Tian.
Ini sesuai dengan 52 monumen kekacauan. Setiap Lo Feng melewati satu level, maka ia memiliki satu kesempatan lagi untuk memahami tablet kekacauan. Akan tetapi sampai sejauh ini hanya Bolan saja yang bisa melewati 2 level di waktu yang singkat. Sedangkan Rongjun dan yang lainnya masihlah belum menyelesaikan level pertama. 一直在此坚守通天，久与通天境，每闯过一层，有博兰连闯2层。 Lo Feng memiliki keyakinan bisa melewati level pertama, karena setelah berlatih selama 3 tahun, ia telah berhasil mencapai tingkat pertama dari ranah universe. Walaupun belum sehebat Bolan, tapi Lo Feng akan berjuang keras untuk bisa melewati langkah pertama. Sebelum memulai ujian, Lo Feng diminta untuk memilih kekuatan lawan yang akan dia hadapi. Ini berisikan pengendali spiritual sama seperti Lo Feng dan juga ada 2 lainnya, seperti mental dan ilusi. Bagi Lo Feng, jembatan Tongtian dan juga peninggalan kekacauan salinglah berhubungan satu sama lain. Jadi lawan yang akan diri hadapi memiliki pemahaman tentang tablet kekacauan. Untuk bisa belajar dari lawannya, Lo Feng pun memilih agar lawannya juga memiliki kekuatan pengendali spiritual sepertinya. Chang Bo paham dan meminta Lo Feng untuk tidak gegabah. Saat juga gambaran yang menyerupai sosok Lo Feng pun diciptakan. Sayang persis sepertinya klon ini juga menggunakan senjata yang sama seperti Lo Feng. Ia pun penasaran akan seberapa jauh perbedaan kekuatannya dengan sosok itu. Chang Bo akan terus mengawasi pertarungan yang akan Lo Feng lakukan. Hanya saja sesaat kemudian ia pun dikejutkan dan datangnya sosok yang begitu kuat dan akan menjadi peran besar dalam perkembangan Lo Feng. Ini adalah Kaisar Truyan. Chang Bo memberitahu kalau Bolan adalah yang paling kuat sejauh ini. Hanya saja saat ini ada 2 orang yang sedang melakukan ujian, dan salah satunya berasal dari sekte yang sama seperti Truyan. Kembali kepada Lo Feng yang telah memulai pertarungannya. Dalam pertarungan ini sudah jelas kalau lawan yang Lo Feng hadapi memiliki pemahaman hukum asal yang jauh melampaui dirinya. Padahal Lo Feng menggunakan 6 senjata, sedangkan lawannya hanya 3 saja. Namun bagaimana bisa Lo Feng ditekan seperti ini? Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Sampai pada akhirnya Lo Feng pun mencoba memaksimalkan serangannya dan menciptakan gelombang kejut. Dan beginilah ia bisa memperjauh jarak di antara mereka berdua. Lo Feng dan sosok ini pun mulai saling beradu serangan jarak jauh. Meskipun Lo Feng sempat unggul, tapi lagi dan lagi kekuatan dari sosok ini berada di luar pemikiran Lo Feng. Ia bahkan baru tahu kekuatan hukum asal bisa digunakan seperti ini. Pada akhirnya Lo Feng sepertinya akan kalah. Chan Bo dan juga Truyan hanya bisa diam saja melihat pertarungan dari Lo Feng. Setelah semua itu kita dibawa keluar, yang mana di sini Lo Feng masih kepikiran dan pertarungan yang sebelumnya ia alami. Ia penasaran bagaimana cara hukum asal diterapkan dalam gerakan. Lawan ini saatlah memahami tentang monumen kekacauan. Lo Feng sudah expect lawannya akan kuat, namun ia tidak nyangka akan dikalahkan dengan sangat cepat. Babata pun meminta untuk tidak memikirkan hal itu, karena bagaimanapun 99,91% pasti pemula akan gagal. Di angkatan Lo Feng hanya Bolan seorang yang lolos. Uka pun datang menghampiri Lo Feng untuk memberitahu kalau Rongjun baru saja melewati jembatan Tongtian tingkat pertama. Sepertinya ia sudah bertambah kuat. Gaseli juga memberitahu kalau Rongjun baru saja diangkat sebagai murid oleh pemimpin kerajaan alam semesta Yuan Shen. Berita ini benar-benar mengejutkan mereka karena bagaimanapun Yuan Shen merupakan penguasa kosmik yang sangat kuat. Bisa dikatakan di antara para pemimpin negara alam semesta, Yuan Shen adalah yang paling senior. Jika Rongjun diangkat menjadi muridnya, pasti dia itu memiliki potensi yang besar. Gaseli juga berpikiran hal yang sama. Rongjun merupakan salah satu yang terbaik di antara mereka. Ia pun kembali meremehkan Lo Feng dan menganggapnya tidak bisa dibandingkan dengan Rongjun. Uka dan Rongjun meminta Lo Feng untuk tidak mempedulikan perkataan Gaseli. Setelah Gaseli pergi, Uka memberitahu kalau ia sudah membuat janji dengan Rongjun. Jadi lebih baik Lo Feng itu ikut bersama mereka agar bisa belajar dari Rongjun. Para jenis lainnya pun memberikan selamat kepada Rongjun karena tak berhasil melewati level pertama. Uka juga ikut menghampiri Rongjun, disusul juga dengan Lo Feng. 正好，我们一起。恭喜啊！
Hari demi hari pun sudah berlalu, yang mana saat ini Lao Feng sepertinya sedang berlatih agar bisa meningkatkan pemahamannya terhadap hukum asal. Ia mencoba untuk memperkuat bentuk persenjataan Nansen Upperman-nya. Akan tetapi usaha Lao Feng harus gagal. Ia merasa penasaran mengapa ia tidak bisa melakukannya, padahal sosok yang berhadapan dengannya bisa dengan mudah melakukan hal itu. Lao Feng harus mencari cara lain agar bisa melewati level pertama. Mungkin satu-satunya cara adalah memahami tablet kekacauan. Sesaat kemudian dirinya pun mendapatkan pesan dari seseorang yang berisikan sebuah saran tentang pemahamannya. Orang itu pun meminta Lao Feng untuk membeli metode rahasia Piao Shu agar dasar Lao Feng tidaklah tergoyahkan. Lao Feng penasaran siapakah yang mengirim pesan ini. Babata yang melihat pesan itu meyakini kalau sang pengirim bukanlah sosok sembarangan, bahkan mungkin satu level di bawah penguasa kota. Lao Feng semakin penasaran karena seharusnya Master Zhu Jian telah meninggalkan kota kekacauan. Jadi yang kemari hanyalah Long Yuweng, murid dari Master Zhu Jian. Jadi apakah yang mengirim pesan itu adalah Long Yuweng? Akan tetapi yang kesulitan dalam jembatan Tongtian bukan hanya dirinya saja. Namun mengapa Long Yuweng malah memperhatikan dirinya? Babata merasa ada kemungkinan lain. Karena bagaimanapun kota kekacauan dibagi menjadi ke beberapa sekte. Ini sesuai dengan monumen kekacauan yang masing-masing mereka pilih. Mungkin saja ada senior dari sekte yang sama dengannya memberikan bantuan kepada Lao Feng. Dan kata lain, orang itu kemungkinan berasal dari sekte 9 tetesan hujan. Karena Lao Feng masih belum tahu, jadi kemungkinan itu adalah Raja Kabut Hitam atau dikenal sebagai Iblis Sejati, veteran dari sekte 9 tetesan hujan. Selain itu, Lian Luo, pendiri dari metode Piao Shu, telah tumbuh di bawah bimbingan orang tersebut. Lao Feng menjadi kepikiran apakah yang mengirimkan email ini adalah Lian Luo. Hanya saja Lian Luo bukanlah sosok yang gabut, karena bagaimanapun dia adalah orang jenis nomor 1 di alam semesta. Ia bahkan menerobos keabadian hanya dalam kurun waktu 100.000 tahun saja. Sayang sekali keterangannya tidak bertahan dalam waktu yang lama, sebab Lian Luo tumbang di medan pertarungan. Ini semua terjadi pada 100 juta tahun yang lalu. Jadi sudah jelas kalau email ini bukanlah dari Lian Luo. Lebih baik mereka itu tidak memikirkan siapa yang telah mengirim email ini, karena metode Piao Shu tanpa sangatlah bermanfaat bagi Lao Feng. Untuk bisa mendapatkan metode ini, Lao Feng hanya perlu menggunakan poin perusahaan saja. Biayanya sendiri mencapai 800 poin. Akan tetapi Lao Feng mengingatkan kepada Babata kalau sebelumnya ia telah menggunakan poin-poin itu untuk teknik tubuh klon Mosanya. Alhasil, poin yang saat ini Lao Feng miliki adalah 0. Menyadari hal itu, Babata pun menjadi marah karena Lao Feng begitu boros. Akan tetapi Lao Feng beralasan Babata sendiri yang menghasut dirinya. Seketika saja Babata pun menjadi begitu marah karena Lao Feng malah menyalahkan dirinya. 显然是这个曾经的天才毕生。那要如何？只要800积分，很划。秘法。Babata pun akan mencari ide agar bisa mendapatkan poin itu. Tapi karena Lao Feng telah menyalahkan dirinya, jadi Babata tidak mau memberitahukan ide tersebut. Alhasil Lao Feng pun hanya bisa memohon kepadanya. Untung saja Babata mau. Jadi dirinya pun menjelaskan kalau para jenius yang telah berlatih di sini kemungkinan telah meninggalkan beberapa wawasan. Kebanyakan dari jenius yang telah meninggalkan tulisan di sekitaran tempat tinggal mereka. Lian Luo kemungkinan juga meninggalkan hal yang sama. Jadi mungkin di sekitaran tempat itu ada catatan yang telah Lian Luo tinggalkan. Mendengar hal tersebut, Lao Feng pun menjadi bersemangat untuk mencari catatan yang dimaksud oleh Babata. Sesaat kemudian Lao Feng pun mulai masuk ke dalam sebuah tempat yang kemungkinan besar ini merupakan tempat tinggal dari Lian Luo di masa lalu. Entah apakah di sini ada catatan yang ditinggalkannya atau tidak. Babata dan Lao Feng akan mencarinya dulu, dan secara mengejutkan Babata pun menemukan beberapa catatan. Dan bantuan Babata lah Lao Feng bisa dengan cepat menyusun setiap kata-kata yang ditinggalkan oleh Lian Luo. Untuk bisa membacanya, Lao Feng harus menerjemahkan kata-kata ini terlebih dahulu. Yang mana Lian Luo memberitahu ia telah membuat metode ini selama 3000 tahun. Akhirnya dia itu bisa memahami gambar pertama dan kedua monumen 9 tetesan hujan kekacauan. Dan ini jugalah ia berhasil menciptakan metode latihan gambar keempat hingga keenam dari teknik rahasia Piao Shu. Lian Luo juga yakin kalau di masa depan nanti dirinya akan menjadi yang terkuat di antara makhluk abadi. Babata merasa kepercayaan diri itu muncul ketika ia masih muda. Bagi Lao Feng, catatan yang ditinggalkannya hanya untuk pamer
saja. Tapi akhirnya Lo Feng sadar kalau ini merupakan hasil kerja keras Lian Luo dalam waktu 3000 tahun pemahamannya di tablet 9 tetesan hujan. Lo Feng pun meminta Babata untuk mencari catatan yang lainnya. Babata paham, jadi dirinya pun mulai pergi ke sana kemari untuk melakukan pencarian. Dan akhirnya dia pun berhasil menemukan beberapa kata. Setidaknya ada 72% hal yang bisa dia temukan di sini. Sekali lagi catatan itu pun mulai Lo Feng pahami dalam dirinya. Pada akhirnya Lo Feng mulai paham kalau perubahan halus pada tetesan hujan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang monumen kekacauan. Hal ini diketahui ketika melihat perbandingan tulisan akhir kata dan juga gambar. Inti yang terkandung dalam setiap tetesan air hujan telah terlukis dalam guratan ataupun coretan yang disusun oleh Lian Luo. Kata-kata yang ia tulis layaknya tetesan hujan. Jika monumen 9 hujan ingin menjelaskan hukum aslinya, maka tetesan ini telah menyebar tepat di hadapan Lo Feng. Ia akhirnya tahu kalau Lian Luo tidaklah sombong, melainkan ingin membimbing generasi mendatang dan caranya sendiri. Lo Feng akan memanfaatkan waktu ini untuk memahami peninggalan yang Lian Luo tunjukkan. Di sisi lain, Bolan kembali menantang jembatan penghubung surgawi. Dan kali ini jadinya akan menantang lantai kedua, sedangkan Rongjun dan Wuka berada tepat di belakang Bolan. Namun mereka itu baru saja menyelesaikan level pertama. Sedangkan Lo Feng sendiri belum menantang jembatan penghubung surgawi dan masih fokus dalam pemahamannya dalam metode aliran darah. Untuk bisa melewati jembatan Tongtian level pertama, Lo Feng harus memikirkan cara lain. Namun ia terkejut karena Bolan sudah sejak tadi berada di situ. Babata sendirilah yang menyaksikan Bolan datang. Di sini Lo Feng mengajak Bolan untuk berbicara, yang sepertinya ia datang kemari juga ingin mendapatkan pencerahan. Alasan Bolan kemari adalah untuk melihat kenangan dari Lian Luo, karena bagaimanapun ia merupakan salah satu jenius yang sangat hebat. Lo Feng setuju dengan apa yang ia katakan. Meskipun ia memiliki gelar sebagai petarung jenius nomor 1, namun selama 3000 tahun terakhir, Lian Luo juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Lo Feng meyakini kalau Lian Luo sudah seringkali melewati berbagai kesulitan demi bisa mengejar teman-temannya. Bolan tertarik dengan rasa kesulitan itu. Ia meminta Lo Feng untuk tidak terlalu memikirkan poin tersebut. Lebih baik ia bandingkan dengan poin lainnya. Bolan menyangkut pautkannya kepada seseorang yang tidak mengubah tindakannya karena evaluasi eksternal. Alasan mengapa Lian Luo berkultivasi dan sepenuh hati karena dia hanya ingin melihat dirinya sebagai lawan dan bukanlah orang lain. Bagaimanapun lebih baik mengungguli diri sendiri daripada mengungguli orang lain, karena melampaui diri di masa lalu akan membuat segalanya lebih mudah. Apa yang barusan Bolan katakan telah menyadarkan Lo Feng, karena sebagai seorang jenius Bolan memiliki penafsiran yang berbeda dengannya. Mungkin penafsiran Bolan adalah yang dimaksud oleh Lian Luo. Bolan menyarankan Lo Feng untuk pergi keluar kota dan melihat sekitarnya, karena bisa saja di sana ada pencerahan yang dicari oleh Lo Feng. Lo Feng baru ingat kalau kota kekacauan memiliki 3 harta karun, dan salah satu di antara ketiga harta itu berada di luar kota, yang tentu adalah para penghuni dari alam semesta kekacauan. Lo Feng pun mulai melakukan perjalanan untuk bisa keluar dari kota kekacauan. Namun di tengah perjalanan, ia kembali melihat tulisan yang ditinggalkan oleh salah satu jenius di masa lalu. Tulisan itu menceritakan tentang seekor binatang aneh yang dibesarkan oleh kehadiran awal di alam semesta kekacauan. Inti daripada binatang kekacauan itu dapat mempercepat pemahaman hukum asli seorang jenius. Tidak heran mengapa para binatang kekacauan ini disebut sebagai harta karun ketiga. Babata meminta Lo Feng untuk fokus dalam kata-kata terakhir, karena ketika mereka berhadapan dengan para monster itu, para jenius akan dalam kondisi mengancam jiwa. Seketika saja muncullah sebuah tekanan yang membuat Lo Feng bisa merasakan sakit di kepalanya. Sebenarnya suara ini agak jauh dari tempat Lo Feng. Namun tetap saja ini sangatlah menyakitkan, yang seakan-akan jiwa Lo Feng sedang dicekik. Suara ini juga didengar oleh para jenius lainnya. Lo Feng sadar kalau suara ini pasti dikeluarkan oleh sesuatu yang mengerikan. Sesaat kemudian gerbang pun mengeluarkan seseorang yang mana itu tidak bukan adalah Longyun, yang mana kini kondisinya benar-benar terluka parah. Rongjun dan Wuka meminta Lo Feng untuk berhati-hati, karena ada beberapa orang yang telah dihabisi oleh monster kekacauan.
Rongjun dan Uka berhasil menyelamatkan Longyun dan beberapa rekan lainnya. Sepertinya binatang kekacauan ini sangatlah mengerikan. Lo Fang sungguh tidak menduga tempat para pejuang mencari pencerahan ternyata terdapat keberadaan yang sangat menakutkan. Babata juga baru tahu mengenai hal itu. Ia khawatir jika Lo Fang keluar dari kota kekacauan, ia bisa saja dalam bahaya. Melihat Longyun yang terluka separah ini, Lo Fang tidak bisa membayangkan bagaimana jika ia pergi sendirian. Namun ia sekali lagi mengingat perkataan dari Bolan. Alhasil dan kepercayaan yang begitu tinggi, Lo Fang akan pergi sendirian. Perkataan ini sontak saja membuat teman-temannya terkejut. Tanpa pikir panjang, Lo Fang pun mulai keluar dan tidak mendengarkan peringatan dari Uka. Ia sadar betul apa yang dimaksud oleh Bolan. Jika Lo Fang tidak melampaui dirinya yang sekarang, lantas bagaimana dia bisa berkembang? Selain itu, dia sudah melewati berbagai hal yang menakutkan. Dan berkat semua itu jugalah Lo Fang bisa berkembang sampai sejauh ini. 我和吴卡也是好不容易超越以前的自己，我一个人去，只与自己比。波兰说的，我可不能输给过去的自己。 Tekanan yang begitu menakutkan terus menusuk jiwa Lo Fang. Ia yang mencari asal suara itu melihat sebuah planet yang di sekitarnya sangatlah gelap. Dan benar saja sesuatu pun mulai muncul dari dalam planet tersebut. Yang mana ini adalah penghuni dari alam semesta kekacauan. Tubuh monster ini sangatlah besar, bahkan mampu menghancurkan planet itu dengan mudah. Lo Fang sampai termundur oleh aungan monster tersebut. Sepertinya monster ini sudah merasakan keberadaan dari Lo Fang. Jadi tanpa pikir panjang, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, tentu saja Lo Fang sempat kesulitan, karena bagaimanapun monster ini sangatlah kuat. Selain itu kulitnya juga sangat tebal, jadi sangat sulit bagi Lo Fang untuk bisa melukainya. Bisa dikatakan kalau saat ini Lo Fang sedang mengalami pertarungan yang mengancam nyawanya. Akan tetapi Lo Fang tidaklah terlalu peduli. Menghadapi monster ini. Planet tadi pun dilemparkan kepadanya. Pertarungan yang Lo Fang alami saat ini hanya bisa didengar oleh teman-temannya saja, tanpa tahu apakah Lo Fang bisa selamat atau tidak. Di sini akhirnya Lo Fang bisa memberikan tekanan pada monster itu. Hal itu terjadi karena Lo Fang secara perlahan sudah memahami gerakan yang terdapat dalam monumen kekacauan. Selain itu pertarungannya di jembatan penghubung surga juga telah menyadarkan Lo Fang bagaimana cara untuk menghubungkan hukum asal-usul dan senjata Nansen Aperman. Lo Fang langsung saja melemparkan serangan terakhirnya yang membuat monster ini pun meninggoy. Dan begini juga Lo Fang bisa mendapatkan inti jiwa dari monster tersebut. Lo Fang dan Babata tentu saja senang karena perjuangan keras Lo Fang membuahkan hasil. Dan inti dari monster kekacauan akan memperkuat pemahaman Lo Fang terhadap hukum asal-usul. Selain itu, inti Yuan sebagai inti dari ketiga tubuhnya membuat binatang bertanduk emas dan juga tubuh kelamosannya telah meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum asal-usul emas dan juga asal-usul ruang angkasa. Walaupun tubuh manusianya sedikit sulit diatur, namun tetap saja tubuh Lo Fang mengalami terobosan. Nah, ternyata Lo Fang tidaklah menghentikan perburuannya, karena lagi dan lagi ia akan mengalahkan beberapa monster kekacauan. Ia menjadi tidak heran mengapa banyak orang yang ingin kemari. Nah, namun tetap saja alasan mengapa banyak orang yang meninggoy di sini dikarenakan terdapat banyak monster yang datang jika salah satu dari mereka meninggoy. Berhadapan dengan monster dan jumlah sebanyak ini, Lo Fang sama sekali tidak takut. Dia dan senang hati melayani mereka. Tidak terasa sudah 8 bulan berlalu, dan saat ini Bolan kembali menantang jembatan penghubung surgawi. Dalam kurun waktu ini, Bolan sepertinya sudah berhasil melewati level kedua, sedangkan Rongjun dan juga Gasly masih berusaha untuk melewati level kedua. Changbo penasaran siapa lagi yang akan lolos. Setelah cukup lama tidak melakukan ujian, akhirnya Lo Fang pun akan kembali menantang jembatan Tongtian. Di sisi lain, Gasly sudah menjadi sombong karena telah melewati level pertama. Sepertinya Denny masihlah menyimpan dendam kepada Lo Fang karena telah dikalahkan di pertarungan jenius. Bahkan baru-baru ini dia mengatakan bisa mengalahkan Lo Fang dengan mudah. Sampai akhirnya mereka pun diberitahu kalau saat ini Lo Fang sedang melakukan ujian di jembatan Tongtian. Dirinya akan kembali berhadapan dengan bayangannya sendiri, namun dengan pemahaman yang lebih hebat darinya. Apakah kali ini Lo Fang bisa mengalahkannya? Tanpa banyak bicara lagi, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka.
Latihan Lo Fang selama 8 bulan terakhir sepertinya tidaklah sia-sia, karena bagaimanapun ia bisa dengan mudah menumbangkan lawannya hanya dalam 1 kali serangan saja. Apa yang terjadi di dalam jembatan Tongtian langsung diketahui oleh para jenius lainnya. Hal ini sontak saja membuat Gasly menjadi begitu kesal. Terlebih lagi Rongjun menanyakan apakah Gasly masih berpikir bisa mengalahkan Lo Fang. Gasly masih percaya diri kalau ia lebih hebat dari Lo Fang, karena ia lebih dulu melewati level pertama. Di sisi lain, Lo Fang ini sedang berkultivasi. Di dalam dunia binatang bertanduk emasnya, Lo Fang dan Babata sedang asik bersantuy. Hingga pesan dari Gasly pun tiba yang memberikan tantangan siapa yang lebih cepat melewati level kedua di antara mereka berdua. Lo Fang tidak tertarik dengan tantangan itu, karena hanya akan mengganggu latihannya saja. Selain pesan dari Gasly, Lo Fang juga menerima sesuatu, yang mana itu berisikan tentang metode aliran darah. Sosok itu memberitahu kalau Lian Luo adalah murid yang sangat dirinya banggakan, namun dia harus berakhir di peperangan. Alhasil gurunya lah yang menyusun dan menyatukan semua teknik rahasia aliran darah milik Lian Luo. Total ada 110 volume. Kecintaannya kepada Lian Luo membuat gurunya berharap hal ini bisa diwariskan kepada generasi yang mendatang. Jika Lo Fang mau membeli teknik ini, dirinya akan merasa sangat senang. Ia juga berharap Lo Fang bisa berkembang dan cepat dengan metode aliran darah. Pesan ini adalah ungkapan terima kasih karena telah membeli metode aliran darah. Setelah membaca pesan itu, Babata meyakini kalau pengirimnya adalah Kaisar Truyan. Lo Fang juga telah menduga hal itu. Ia meyakini betapa bangganya Truyan kepada Lian Luo, sampai rela menyusun semua metode yang telah Lian Luo kumpulkan. Lo Fang yang menerima semua itu berjanji tidak akan mengecewakan Truyan. Lo Fang pun mulai mempelajari metode aliran darah. Berkat metode inilah, Lo Fang bisa memiliki pemahaman mendalam tentang gambar pertama 9 tetesan hujan. Berbagai kode kini telah masuk ke dalam diri Lo Fang. Metode aliran darah seakan-akan sedang menguraikan 108 jenis misteri. Seakan-akan di depannya adalah dasar dari hukum aslinya. Lo Fang bersama dan 2 klonnya bisa memahami ini dengan sangat cepat. Namun untuk pemahaman keseluruhan masihlah lambat. Babata memilih untuk berlatih karena pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari semua itu. Namun Lo Fang tidak niatan untuk mengendorkan latihannya, karena ia tidak tahu kapan sarang induk Jek bangun dari tidurnya. Alhasil Lo Fang pun memilih untuk kembali memahami hal itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketika Lo Fang sedang asik berlatih di kota kekacauan, kedua anaknya di bumi sudah menjadi remaja tampan seperti Mimin. Untuk Lo Fang sendiri masih berkutat dalam jembatan penghubung surgawi. Namun kali ini berbeda, karena Lo Fang sudah siap menyelesaikan beberapa lantai. Kaisar Truyan berharap agar kedepannya Lo Fang tidak tersesat dalam kultivasinya sendiri. Selain Truyan, sosok Long Yu juga cukup tertarik kepada Lo Fang. Terlebih lagi, Truyan ini sangatlah mempedulikan Lo Fang. Cukup wajar mengapa banyak perhatian tertuju kepada Lo Fang, karena ia mampu melakukan penerobosan dengan begitu cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.